Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan ngaji yang kemarin. Tanda-tandanya kalimah isim. Yang kedua adalah tanwin. Tanwin ada tanwin tamkin, tanwin tangkil, tanwin qabalah. Yang ketiga tanwin iwad. Tanwin iwad macam-macam, ada 4. 1 iwad dari huruf yang kemarin sudah. Yang kedua iwad dari kalimat. Yang ketiga iwad dari jumlah. Yang keempat adalah iwad dari jumal atau iwad dari beberapa jumlah. Sekarang ngaji iwad dari kalimat. Ada tanwin dinamakan tanwin iwad. Iwad itu artinya gantian. Tanwin itu, iwad itu mengganti daripada kalimat. Contohnya adalah lafaz kullun natiun. Yang artinya kullun utawi saben-saben menungso iku natipun. Natipun itu artinya ada 2. Bisa dikatakan natipun adalah orang yang berakal. 1 orang yang berakal. Yang kedua natikun artinya orang yang berbicara. Kullun natikun itu aslinya kullu insanin natikun, utawi saben-saben menungso iku natikun, wong kang duweni akal atau yang berbicara. Kalau manusia itu berbicara, kalau kambing ngundek, ya, dan sebagainya. Terus lafal insan ini dibuang. Insan dibuang. Yang terkepnya jadi mudhof ilaih. Kullu itu mudhof, insanin mudhof ilaih. Seperti kemarin saya terangkan, kalau mudhof itu boleh rofa, boleh nasab, boleh jar, tergantung terkibnya. Nah, kebetulan lafal kullu itu jadi mubtada, maka harus rofa. Yang lafal kullu jadi mudhof, setiap mudhof harus tidak boleh ditanwini. Jadi kullu. Jadi kullu. Lafal kullu dibuang, terus ditaruh. Apa lafal insan dibuang? Lafal insan ini dibuang, diganti tanwin
diganti tanwin. Nah, tanwin yang mengganti daripada insan itu satu kalimat, yakni kalimat isim, maka tanwin ini dikatakan tanwin pengganti. Bahasa Arabnya tanwin iwad. Iwadnya dari satu kalimat, yakni lafal insani. Paham ya? Jadi yang semula kulu itu mudhof, insanin adalah mudhof ilaih, yang asalnya kulun. Ya, tanwinnya di mana? Dibuang. Kenapa dibuang? Yaitu lafal yang kedua, yakni insan, kullu kalimataini nazala sanihi mamanzilata tanwin mimma qablaha. Setiap dua kalimat, terus yang lafal yang kedua menempati tempatnya tanwin. Jadi tanwin di sini, nah ini dibuang karena tempatnya ditempati lafal insanin, itu namanya terkait idhofah kemarin. Ya, terus insanin ini dibuang. Jadi dibuangnya tanwin di sini karena tempatnya ditempati oleh mudhof ilaih, rupanya insanin. Nah, yang jadinya adalah kulun. Nah, ini tanwinnya. Apa itu tanwinnya? Komplit tuh ngajinya tuh. Apa itu tanwinnya? Namanya tanwin iwad. Jadi setiap tanwin itu punya nama sendiri-sendiri. Ada tanwin sendiri-sendiri. Ada yang iwad dari huruf, ada yang namanya tanwin iwad dari kalimat. Jadi setiap tanwin tidak hanya tanwin itu punya nama. Sudah paham? Jadi sekali lagi, tanwin ini namanya tanwin pengganti atau tanwin iwad, mengganti dari kalimat, yakni insanin dibuang, diganti tanwin, maka tanwinnya dikatakan tanwin pengganti dari kalimat. Selesai, dihapus. Yang kedua, yang ketiga, tanwin iwad lagi, tapi namanya iwad dari jumlah. Nah, besok jumlah itu ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu adalah, sambil duduk ya, duduk berdiri, saya sudah mau 60 tahun. Jumlah ismiyah itu bila mana ada jumlah yang dimulai dari kalimat isim, yakni mubtada, itu dinamakan jumlah ismiyah. Kalau ada jumlah yang dimulai dari kalimat fi'il, itu namanya jumlah fi'liyah. Zaidun qaimun, itu jumlah kumpulannya mubtada dan khobar, itu dikatakan jumlah ismiyah karena dimulai dari kalimat isim, yakni tertibnya jadi mubtada. Ada lagi jumlah fi'liyah, qoma zaidun, nah fi'il fa'il, itu jumlah dimulai dari kalimat fi'il, maka namanya jumlah fi'liyah. Lah ini ada tanwin, yang tanwin itu sebagai pengganti. Tanwin itu sebagai pengganti. Nah, namanya tanwin iwad. Menggantinya tidak dari huruf, tapi tidak juga dari kalimat, melainkan di sini mengganti dari jumlah. Ada lafaz
wa antum hina idin tanzurun, wa antum hina idin tanzurun. Yang aslinya lafal wa antum hina idin, jadi wa antum hina idin ini ada tanwin. Wa antum hina idin tanzurun itu maknanya begini. Wa antum hale utawi sira kabeh hina idin ari kalane tumekane ruh utawa tumekane nyawa ing tenggorokan. Itu hina idin manane. Jadi tanwin wa antum hina idin, jadi wa antum hina idin ini maknanya panjang. Wa antum hina idin hale utawi sira kabeh hina idin ari kalane wis tumeka apa ruh ing tenggorokan. Itu hina idin. Yen mengkono kepejape tanduruna mongko bakal ningali sapa sira. Ya. Tanwin di sini dikatakan tanwin pengganti, tanwin yang mengganti daripada jumlah yang aslinya wa antum hale utawi sira kabeh nain balagh ari kalane wis tumeka apa arruhnya, apabila nyawa telah sampai al-khulquma ing tenggorokan yen mengkono kepejape sae tanzuruna mongko bakal ningali sapa sira kabeh. Il balaghat arruh fi'il fa'il al-khulquma maf'ul bih. Ini satu jumlah, namanya jumlah fi'liyah karena dimulai dengan kalimat fi'il. Nah, jumlah balaghat ar-ruhu al-khulquma fi'il fa'il maf'ul ini dikatakan satu jumlah, dibuang diwakili dengan tanwin, maka tanwin itu dikatakan tanwin pengganti daripada jumlah. Nah, sekali lagi, tanwin di sini ini dikatakan tanwin pengganti. Bahasa Arabnya tanwin iwad. Pengganti dari apa? Dari jumlah. Jumlah itu apa? Kalau tidak kumpulannya fi'il fa'il dinamakan jumlah fi'liyah, ya kumpulannya apa? Mubtada khobar, ya dinamakan jumlah ismiyah. Nah, tanwin ini mengganti daripada jumlah yang aslinya. Tanwin ini adalah khina idin, ini adalah khina id balaghat arruhu al-khulquma. Balaghat wis tumeka apa arruhu nyawa, nah al-khulquma ing tenggorokan tanzuruna mongko bakal ningali sapa sira kabeh. Balaghat arruhu al-khulquma fi'il fa'il maf'ul dibuang diganti tanwin khina'in jadi berbunyi khina idin. Ini namanya tanwin pengganti dari jumlah. Nah, sekarang ngobrol sedikit. Balaghatir ruh al-khulquma, bila mana nyawa sampai di sini, sampai di tenggorokan, maka kamu akan melihat. Tanzuruna, maka kamu akan melihat. Nah, ini Quran diterangkannya. Nah, perlu hadis. Apa tanzurun? Tanzurun maka kamu akan melihat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Katanya Rasulullah, tanzuruna maka kamu akan melihat. Apa itu? Maksudnya tanzurun.
la yakhruju ruhul mu'minina hatta yara makanahu fil jannah. La yakhruju ora bakal metu apa ruhul mu'minina, nyawane wong kang iman, hatta yara sehingga ningali apa ruh makanahu ing panggonane fil jannati ing dalam suarga. Jadi kalau nyawa sudah sampai sini, maka si calon mayit ini tidak akan keluar itu nyawa, tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Sesudah melihat tempatnya di surga, maka nyawa baru keluar. Subhanallah, astagfirullah. Wala yakhruju ruhul kafirin, wala yakhruju lan ora metu apa ruhul kafirin, nyawane wong kafir-kafir hatta yara sehingga ningali apa ruh makana ruh ing panggonane ruh finari ing dalam neraka. Dan nyawa itu tidak akan keluar. Nyawanya orang kafir, nyawanya orang-orang ahli neraka itu tidak akan pernah keluar. Wala yakhruju ruhul kafirin hatta yara, sehingga nyawa itu melihat dulu tempatnya di neraka. Begitu sudah melihat neraka, tahu itu tempatnya, baru nyawa itu keluar. Astagfirullah. Nah, sudah. Itu maksudnya daripada idza balaghatir ruhu al-hulquma tandurun. Tandurun itu artinya la yakhruju ruhul mu'minina hatta yara makanahu fil jannah wa la yakhruju ruhul kafirina hatta yara makanahu fil nar. Apa sudah? Ambil iwat dari jumlah. Terus selanjutnya adalah tanwin iwat dari jumal. Iwat dari jumal. Jumal itu jamak taksir, artinya beberapa jumlah. Contohnya Quran. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, tanwinnya lafal idzin itu mengganti daripada beberapa jumlah. Nah ini yauma idzin itu aslinya tanwin ini adalah mengganti daripada beberapa jumlah. Beberapa jumlah, jadi jumlahnya tidak hanya satu, tidak dua, tapi banyak. Itu namanya beberapa jumlah. Yauma id, nah di Qurannya yauma idah, di Qurannya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, dan seterusnya. Yauma idz zulzilat, ari kalane wis den gonjang ganjengake opo al ardu bumi. Dikala bumi telah diguncang ganjengake, apa artinya? Kiamat. Oleh den gonjang ganjengake bumi kuwi muzil zalaha, kelawan goncang ganjenge bumi. Wa akhrajatil ardu asqalaha, wa akhrajat ngetokake opo al ardu bumi. Lafal ardu itu hukumnya muannas, maka
domirnya ya muannas. Ya. Wa akhrajat lan wis ngetokake opo al ardu bumi, ngetokake asqala ing momotane bumi. Pada hari kiamat tulang-tulang yang dipendam, yang dikubur keluar semua. Bumi yang ada di dalamnya, batu-batu semua, gunung-gunung meletus keluar. Akhrajatil ardu wa akhrajat lan metu opo al ardu bumi. Akhrajat. Nah, kharaja metu. Kharaja. Ini contohnya. Kharaja itu metu. Fi'il mutaati. Kharaja wis metu. Kharaja itu lazim. Kharaja wis metu sapa Zaidun Zaid. Dengar kata-kata saya. Kharaja wis metu, sudah keluar. Lazim. Tapi begitu dimutaadikan berbunyi akhraja. Caranya kasih mana beda, tidak keluar. Tapi mengeluarkan. Akhraja wis ngetokno sapa Zaidun Zaid, ngetokno Amr bin Umar. Jadi yang keluar bukan Zaid, tapi Umar. Zaid mengeluarkan. Kalau kharaja Zaidun, Zaid yang keluar. Kharaja Zaidun, Zaid yang keluar. Tapi kalau akhraja Zaidun, yang mengeluarkan itu Zaid, yang keluar Umar. Ini bedanya fi'il lazim dengan fi'il yang dimutaadikan. Nah, ada tuh takdir itu ada yang pakai alif, ada yang pakai alif. Kharaja wis ngetokake sapa Zaidun Amr. Kharaja Zaidun bi amri yaduli. Mutaaddi itu ada yang pakai hamzah, ada yang pakai alif, ada yang pakai apa namanya? Huruf jar. Nah, namanya bab. Kembali pada permasalahan pada soalannya. Idz zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala lan padha ngucap sapa al insanu. Orang-orang kafir telah berkata, ma utawi opo ikulah apa yang terjadi di bumi ini pada hari ba'as, yaumul ba'as, hari kebangkitan orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, orang-orang ahli neraka mengatakan wa qala al-insan ma wa qala lan ucap sapa al-insan ma utawi opo ikulah kata duwe zulzilat ya, zalzala yuzalzilu, fi'il madhi mabni majhulnya zulzilat. Zulzilat fi'il madhi mabni maf'ul, ini naib fa'ilnya. Zulzilat den gonjang ganjingake, ari kalane den gonjang ganjingake opo al ardu bumi zilzalah, kelawan gonjang ganjinge bumi. Satu, namanya jumlah fi'liyah. Satu jumlah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Fi'il fa'il maf'ul. Satu jumlah, dua jumlah. Wa qala al insanu ma laha. Tiga jumlah. Namanya tidak satu jumlah, namanya tidak dua jumlah, tapi tiga jumlah, lebih dari dua namanya jamak. Nah, kalau jamak berarti apa? Jumal, beberapa jumlah. Lafal zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha dibuang
diganti tanwin. Maka tanwin ini tanwinnya yauma idzin, itu namanya tanwin pengganti. Sekali lagi, tanwinnya lafal yauma idzin itu namanya tanwin pengganti. Tanwin pengganti. Bahasa Arabnya tanwin iwad. Iwad dari mana? Dari jumal, dari beberapa jumlah, yakni zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha. Saya teruskan. Yauma idzin, di dalam hari bumi digonjang-ganjingkan, isinya bumi keluar semua. Wa qala insanu ma laha. Terus ayatnya apa? Yauma idzin ini tuhadditsu akhbaraha. Tuhaddisu, maka bercerita. Bumi ini bercerita. Bumi, tanah ini berbicara. Tanah, bumi kelak akan berbicara. Sekarang pun sebenarnya bumi ini berbicara, cuman kita tidak bisa mendengar. Jadi orang-orang yang punya karomah, orang-orang yang wali-wali Allah itu bisa mendengarkan suara-suara bumi. Wa yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua zikirnya, semua tasbihnya, apa yang di bumi, di langit ini, para waliullah, orang-orang yang mukasyafah, dikasyaf, itu dibuka bisa mendengarkan. Aduh, astagfirullahaladzim. Tuhaddisu akhbaraha. Ini Quran kan, tuhaddisu akhbaraha. Menghabarkan bagaimana sih? Menghabarkan itu artinya tuhbiru, menghabarkan arab bima umila alaiha min khairin wa syarrin. Dia akan menghabarkan bima umila, dengan apa yang dikerjakan alaiha, di atas bumi. Bumi itu akan bercerita, tuhbir. Tuhaddisu, arti tuhaddisu itu artinya tuhbir. Bercerita itu artinya tuhbir. Bumi itu akan bercerita. Bima umila, bima dengan perkara umila yang dilakukan. Apapun yang aku lakukan, apapun yang kalian lakukan, ini nanti tuhaddisu akhbaraha. Tu'milu bima amila. Tu'milu tuhbiru bima umila. Alaiha, di atas bumi, apa yang diceritakan min khairin, dari yang bagus, wasyarrin, dan yang buruk. Perkenankan saya sedikit bercerita. Saya, kalau tidak salah, seingat saya, tafsir Jalalain itu disarai namanya tafsir Munir. Nah, tafsir Munir itu wa akhadtuhu min futuhatil ilahiyah. Tafsir Munir itu pengambilannya dari kitab Futuhatul Ilahiyah. Futuhatul Ilahiyah itu kebetulan saya punya kitabnya. Waktu saya di Mekah saya beli kitab. Itu 4 jilid. Saya pernah sedikit, walaupun saya ini orang pengembara, saya pernah membuka kitab saya. Bahwasanya Allah berfirman kepada bumi,
wahai bumi, nggih Allah, saya akan menjadikanmu sebagian dari kamu, aku masukkan surga. Apa artinya? Bumi itu bisa diajak bicara. Allah yang mengajak bicara. Wahai bumi, ya Allah, kamu kelak, sebagian dari kamu aku masukkan neraka, masukkan surga. Tertawa bumi. Kenapa sebagian bumi dimasukkan surga? Karena manusia itu dibuat min adinil ardh. Manusia itu dibuat dari tanah. Nah, sebagian dari manusia dimasukkan surga. Karena manusia ada yang masuk surga. Ya Allah. Dan Allah berfirman seterusnya, wahai Adam, nggih Allah, sebagian dari kamu aku masukkan neraka. Maka menangislah bumi. Maka bumi itu menangis. Karena manusia diciptakan dari bumi. Dan sebagian manusia akan dimasukkan neraka. Orang-orang yang maksiat kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang mengufuri kepada Allah. Maka menangislah bumi. Tangisannya bumi, air matanya bumi, itulah yang namanya sumber mata air. Itu adalah tetes air mata bumi. Air yang mengalir dari bumi, air yang keluar dari bumi, dari sumur dan lain sebagainya. Itu sejarahnya adalah air mata bumi dikarenakan apa? Ada berita dari Allah. Kalau sebagian dari kamu akan dimasukkan neraka. Itu insya Allah saya bukanya kalau nggak salah seingat saya dari kitab Futuhatul Ilahiyah. Sedikit saya bercerita. Jadi saya ini menyadari, tahu persis, yang tahu diri saya dan Allah paling tahu. Kalau saya ini bukan orang yang bisa ngaji, apalagi kok alim itu jauh. Makanya saya nggak pernah ngaji. Walaupun mondok saya itu sudah 20 tahun lebih, 25 ya 25 tahun saya di sana. Tapi saya nggak bisa ngaji. Jadi saya nggak pernah ngaji. Sekarang saya sudah 60 tahun. Saya ngaji ini itu sama sekali bukan niat mulang ngajar. Ya Allah, ini Allah mendengarkan saya dan selalu mendengarkan saya. Lahir batin saya, melihat saya. Allah ini melihat saya dan selalu melihat saya. Jadi saya ini berbicara di depan Allah. Kalau saya ngaji ini tidak punya tujuan apa-apa. Biar saya kalau ditanya sama Allah besok, kalau dihisab besok, kamu itu dulu mondok, kamu ada sedikit pengertian, kenapa tidak kamu sampaikan? Jadi saya ngaji niat untuk cari ridhonya Allah. Saya ngaji hanya cari supaya saya bisa menjawab bila mana saya dihisab. Jadi saya tidak ada persoalan. Ada yang ngaji ataupun tidak, yang ngaji satu ataupun tidak, cuma cari sama.
sambungnya mati karena 60 tahun. Ya, kelihatannya kaki saya berdiri sudah berat. Saya cerita. Dulu saya nggak berani cerita. Saya juga punya rindu supaya saya dikumpulkan dengan guru-guru saya yang sudah wafat. Saya ingin kumpul dengan kakek-kakek saya. Saya ini kalau boleh sedikit cerita, saya itu cucunya Mbah Ki Abdul Rosyid. Mbah Ki Abdul Rosyid itu pendiri NU-nya Jepara. Jadi nggak ada NU di Jepara. Sebelumnya yang mendirikan itu kakek saya. Buka saja itu, saya pernah buka di Google. K.H. Abdul Rosyid Saripan Jepara. Itu yang mendirikan NU di Jepara. Dulu ketua Suriahnya Jawa Tengah. Bahkan Mbah Ki Abdul Rosyid itu dulu di eranya Mbah Bisri Mustafa, Mbah Yaitu Rehan, Mbah Zubair. Ini saya cerita Mbak Ki Maimun ke saya. Saya diceritai langsung sama Mbak Ki Maimun. Saya diceritai langsung sama bapak saya. Dipegang tangan saya. Kalau setiap saya sowan Mbah Mun berkali-kali saya dipegang tangan. Gus, umurmu berapa? Saya masih 40 sekian ya. Kapan 50 tahun? Selalu ditanya. Gus ngaji. Kalau ketemu lagi Gus ngaji. Dan saya Mbah Ki Maimun dulu cerita, dulu di Indonesia ini ada namanya Bang Yamu Alim. Terus ada musyawarah Kiai se-Indonesia yang mengharamkan mutlak Bang Yamu Alim al-awwal itu Mbah Ki Rosyid. Seluruh Indonesia. Walaupun kiai-kiai yang lain itu menghalalkan, mubah, hanya kakek saya yang mengharamkan mutlak. Baru diikuti oleh beberapa. Kenapa? Kata Mbak Bisri Mustafa, kakeknya Gus Yakut Pak. Oh ini ya, karena ini kiai seluruh Indonesia menghakimi dihalalkan ya, berarti hukumnya halal. Nah kebetulan yang jadi protokolnya itu Kiai Jamil Misbah. Oh nggak bisa. Kalau indallah satu yang benar, ya hukumnya. Kalau haram ya tetap haram. Ini bukan organisasi yang kalau suaranya aklamasi baru diputuskan. Kalau hukum ya tetap hukum. Itu Mbah Ki Rosyid kakek saya. Sekarang saya bilang begitu, kenapa? Saya ingat, saya dulu mondok itu ditaruh di Tebu Ireng karena kakek saya itu pernah mondok di Mbah Hasim Asri. Dan nanti kalau saya di bazar ditanya kakek saya apa? Wah, kowe tak mondokno ora gelem ngaji. Allah. Ditanya Mbahmu, ditanya Ye Humaiti, itu guru saya. Ditanya Abu Yatim Yati, itu guru saya. Ditanya Ki Dumuji, itu guru saya. Maka saya ngaji ini, saya tahu. Saya bukan orang alim, enggak. Saya pengen sinau ngaji. Ya kalau saya ditanya sama guru-guru saya, kakek-kakek saya bisa menjawab. Ya, mudah-mudahan saya dapat barokahnya.
Mudah-mudahan yang ngaji ini juga dapat. Ya Allah. Jadi bumi ini besok akan bercerita semua amal buruk saya. Kalau saya punya sedikit amal baik pun, bumi akan bercerita. Itu maknanya yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Itu artinya bumi itu akan menghabarkan apa yang dilakukan di atas bumi min khairin wa syarrin. Itu arti daripada tafsir daripada yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Amin. Nah, segitu aja dulu. Jadi tanwin itu yang jadi tandanya kalimah isim itu ada tanwin tamkin, tanwin tangkir sudah, tanwin muqabalah sudah, tanwin iwad dari huruf, iwad dari kalimah, iwad dari jumlah, iwad dari jumal sudah, semua itu dan tanda-tandanya kalimah isim. Tanwin yang jadi tandanya kalimah isim. Adapun tanwin itu ada 10 besok. Aqsamu tanwinihim asrun alaika biha fa inna simaha min khairi ma khuriza makin wa qambil wa awid wa munakarizid ranin awi kitarin ghalin wa ma'gumiza. Jadi tanwin 6 selain daripada tanwin yang saya sebutkan, insyaallah bisa nantinya. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin.